Oke, nah hari ini kita sudah mempresentasikan ya, semua kelompok sudah mempresentasikan tentang percobaannya mengenai pembuatan apa tadi? Motor listrik sederhana. Oke, tadi ada yang gagal karena apa tadi gagalnya? Ya, karena hanya memakai satu baterai gitu kan. Kemudian juga tadi ada yang pakai magnetnya yang kecil ya. Pakai yang kecil sehingga tidak menyebabkan si kumparan yang di atas ini bisa berputar. Nah, tidak apa-apa, yang namanya percobaan itu kan tidak selalu harus berhasil gitu kan. Tadi seperti yang Ibu bilang bahwa ilmuwan pun ketika ingin berhasil melakukan percobaan itu dilakukan bahkan mungkin sampai ribuan kali gitu ya. Nggak apa-apa, poinnya adalah bahwa kita sudah berusaha untuk membuat alatnya gitu. Kalau misalkan nanti menemui kegagalan ya tidak apa-apa gitu. Oke, nanti kita coba lagi ya. Alhamdulillah ada 2 kelompok juga yang sudah berhasil Ibu lihat. Nah, kemudian kalau coba kita simpulkan pembelajaran kita 2 minggu ke belakang dan hari ini, ada yang mau mengambil kesimpulan tidak? Oke, Jul, boleh Jul. Ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa fungsi dari motor listrik atau medan listrik itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Arus yang dialiri oleh tegangan menuju ke suatu kumparan sehingga menyebabkan medan magnet. Terus dipasang lagi oleh magnet di bawahnya sehingga terjadi interaksi antara 2 magnet tersebut sehingga menyebabkan gaya yang dirumuskan B dikali I dikali L. B sebagai medan magnet, I sebagai arus listrik, dan S sebagai panjang kawat. Terima kasih. Bu, saya izin menambahkan, jadi untuk membuat motor listrik sederhana harus minimal memakai 2 buah baterai dan magnetnya juga harus lebih diperbanyak lagi agar si lilitan itu bisa berputar. Memakai sedikitnya beberapa lilitan saja karena terlalu banyak lilitan bisa mempengaruhi putaran tersebut. Oke, nah tadi kita sudah mendengar kesimpulan dari Zul dan Lutfi ya. Nah, sekarang Ibu coba menguatkan kembali dari apa yang sudah kita pelajari. Di minggu lalu kan kita sudah mengenal bahwa banyak sekali alat-alat listrik di rumah kita yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan kalian tahu di alat itu ada sebuah komponen yang bernama apa? Motor listrik. Dan kemarin kita ingin mencari tahu bagaimana sih cara kerja dari si motor listrik sehingga dia bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, kemudian juga kita ingin tahu komponen apa saja sih di dalam motor listrik yang tadi bisa menyebabkan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, nah tadi seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, berarti untuk membuat motor listrik itu kita butuh sumber arus. Dalam hal ini yang kalian pakai sumber arusnya apa? Nah, sumber arusnya adalah batu baterai. Tapi kalau alat listrik kita berarti sumber arusnya apa? Iya, listrik yang ada di colokan itu ya. Oke, yang ada di colokan itu. Oke, nah sekarang sementara ini kita pakai baterai. Nah, kemudian di sini kita butuh sebuah kabel penghubung. Pasti di dalam motor listrik itu ada kabelnya ya. Nah, kemudian di sini kita butuh beberapa buah magnet. Nah, berarti di dalam motor listrik ada juga komponen yang namanya magnetnya, ada magnetnya. Oke, kemudian ada lilitan kawat atau ini lebih familiar, istilahnya adalah kumparan. Ini adalah kumparan atau koil. Oke, bagaimana cara kerjanya sehingga energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak? Nah, di sini sumber arus itu adalah baterai. Ketika kita hubungkan dengan rangkaian, dia akan mengalirkan arus kan ya? Oke, si arus ini kemudian nantinya itu akan mengalir. Nah, mengalir melalui kawat gitu kan ya? Nah, ketika dia mengalir melalui kawat, kemudian kawatnya berada dalam medan magnet. Medan magnetnya dari mana? Ini dari benda yang namanya
magnet gitu. Jadi ketika arus berada dalam medan magnet, maka kawatnya akan terkena gaya magnet. Oke, kalau coba Ibu gunakan sebuah kumparan ini, misalkan gini, arus mengalir ke sini. Nah, dia akan melingkar ke sini kan berarti ya? Oke, ketika arus melalui atas kawat, nanti dia atas kawatnya akan memiliki gaya magnet sesuai arahnya dengan kaidah tangan kanan. Masih ingat kaidah tangan kanannya? Masih. Jika jempol menunjukkan apa? Jika jempol menunjukkan arah arus, keempat jari yang lurus ini menunjukkan arah medan magnet, maka arah gaya magnet itu keluar tegak lurus dari telapak tangan. Oke, kita coba ya. Berarti untuk kawat yang di atas ini, ketika arus mengalir ke sini, saya mengalir ke sana, berarti jempol kita kan ke sana ya. Ya, medan magnet katakanlah karena dia dari bawah, ini mengalir, bukan mengalir ke arah bawah, tapi arahnya ke bawah gitu ya, dari utara ke selatan. Nah, kemudian berarti untuk kawat yang di atas, dia akan mendapat gaya magnet sesuai telapak tangan kita menghadap kemana? Ke sana ya, ke depan kalian berarti kan? Oke, sebaliknya untuk kawat yang ada di posisi bawah, berarti kan arusnya mengalir gini kan? Nah, di posisi bawah, berarti arus mengalir kemana? Ke arah sana. Kan tadi di atas dia mengalir ke arah sana. Karena muter ke bawah, berarti kan ngalirnya ke arah sana ya? Oke, berarti jempol kita ke arah sana, medan magnetnya tetap tidak kita ubah ke arah bawah, gaya magnetnya berarti kemana? Ke arah sana, ke depan ya, ke depan saya. Oh, kalau tadi ke depan kalian, sekarang ke depan saya, atau kebalikannya dari kalian. Nah, berarti kalau kita lihat, kawat yang ini mendapat gaya ke arah sana. Sementara kawat yang bawah ini mendapat gaya ke arah sana. Nah, otomatis dua gaya ini akan menghasilkan torsi. Pernah belajar torsi kan? Oke, pernah belajar torsi. Torsi atau momen gaya sehingga menyebabkan si kawatnya bisa berputar. Kalau kawatnya berputar, nanti akan dihubungkan ke bagian motor listrik yang bisa berputar. Sehingga di situ betul terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, seperti itu prosesnya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Nah, kalau sudah Ibu punya penilaian untuk kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu akan bagikan ya. Oke. Jangan lupa nanti laporan kaliannya juga dikumpulkan. Ya, waktu untuk tesnya sudah selesai. Silahkan laporannya dikumpulkan, kemudian lembar tesnya juga dikumpulkan. Oke, kumpulkan ya. Oke, terima kasih.